RPP Sistem Persamaan Linear 1 Variabel dalam Etnomatematika. PPT ini disusun oleh Dita Loka Anggriani dengan NIM T 2019-7145 kelas Matematika 4. Table of Content. Yang pertama, kita akan membahas tentang RPP yang berisi tentang identitas RPP, tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kita akan membahas tentang aspek penilaian, di mana kita akan membahas tentang sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem penilaian sikap-sikap tersebut. Dan yang terakhir adalah lembar kerja siswa. Memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat tentang identitas RPP, tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Identitas RPP memuat berbagai item-item penting di dalamnya, seperti mata pelajaran, alokasi waktu, strategi pembelajaran, materi, media pembelajaran, kelas, dan sumber belajar. Pada RPP kali ini, mata pelajaran yang dimuat adalah matematika dengan alokasi waktu satu pertemuan 2 jam pelajaran dengan masing-masing jamnya 40 menit. Strategi pembelajaran diambil adalah NTH atau Numbered Head Together dengan materi SPLSV dengan media pembelajaran video pembelajaran kelas 7 semester ganjil dengan sumber belajar buku paket dan LKS. Identitas RPP bisa ditambahkan atau memuat item-item lain yang berkaitan tentang dengan apa RPP, tujuan, dan sasaran yang akan digunakan. Tujuan pembelajaran pada RPP ini yaitu melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, dan penugasan atau WhatsApp dan Google Meet dan lain-lain, siswa mampu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, serta siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Hal ini termuat pada KD 3.6 dan 4.6. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru menjelaskan konsep persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua, guru menjelaskan macam-macam operasi hitung pada sistem persamaan linear satu variabel. Yang ketiga, guru memberikan contoh dan menunjukkan penyelesaian masalah terkait dengan sistem persamaan linear satu variabel. Yang keempat, guru memberikan contoh budaya yang menggambarkan budaya tersebut dengan sistem persamaan linear satu variabel. Kegiatan-kegiatan pembelajaran ini yang selanjutnya yaitu guru memberikan contoh tentang penyelesaian masalah terkait SPLSV yang berkaitan dengan budaya. Selanjutnya, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok beranggotakan 5-7 orang. Selanjutnya, guru membagikan lembar kerja kepada setiap kelompok dan mempersilakan untuk setiap kelompok untuk mengerjakan terkait permasalahan yang ada pada LKS. Selanjutnya, guru memberikan waktu kepada siswa untuk mengerjakan dengan mengeksplor pengetahuan umum siswa terkait permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, guru meminta siswa dan semua kelompok untuk mengumpulkan hasil LKS pada Google Form. Memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang aspek penilaian yang ada pada RPP kali ini, tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, tentang aspek penilaian pada sikap spiritual dan sosial, memuat beberapa petunjuk umum. Salah satunya yaitu instrumen penilaian spiritual berupa lembar observasi yang dinilai oleh teman sejawat atau teman sebangku siswa lainnya. Dengan penunjuk pengisian yaitu kriteria skor yang diperoleh. 1. Menjelaskan bahwa apabila peserta didik tidak pernah melakukan sesuai pernyataan, akan memperoleh skor 2
apabila peserta didik kadang-kadang melakukan sesuai pernyataan, dan akan memperoleh skor 3 apabila peserta didik sering melakukan sesuai pernyataan, serta akan mendapatkan skor 4 apabila peserta didik selalu melakukan sesuai pernyataan. Yang kedua, aspek pengamatan spiritual. Memuat beberapa item, di antaranya berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan, memberikan salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat atau presentasi, mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan, merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajari ilmu pengetahuan, dan mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di sekolah dengan baik. Selanjutnya adalah aspek pengamatan sosial, meliputi beberapa item. Yang pertama, bertanya kepada guru atau teman tentang materi pembelajaran. Yang kedua, mengemukakan pendapatnya dengan sopan dan santun. Yang ketiga, berupaya mencari sumber belajar tentang materi yang dipelajari. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai yang diperintahkan guru. Yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Yang keenam, mengikuti kegiatan pembelajaran kelompok dengan baik dan berkontribusi dengan baik pula. Dan yang terakhir, berteman dengan siapa saja tanpa memilih berdasarkan kasta sosial. Pokok bahasan yang ketiga tentang sistem penilaian, yang memuat sistem penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Rumus perhitungan skor akhir pada sikap spiritual dan sosial. Rumus perhitungan skor akhir yaitu skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 4, karena skor maksimal yaitu sama dengan banyaknya indikator dikali 4. Kategori nilai sikap berdasarkan Permendikbud nomor 81A tahun 2013 yaitu sangat baik SB jika memperoleh skor antara 3,33 sampai 4. Baik atau B jika memperoleh skor antara 2,33 sampai 3,33. Cukup atau C jika memperoleh skor 1,3 sampai 2,33. Kurang atau K jika memperoleh skor di bawah 1,33. Dan tuntas atau tidak tuntasnya, jika nilai di atas B atau sama dengan B maka disebut tuntas, jika di bawah B maka disebut tidak tuntas. Rumus perhitungan skor ini dapat disesuaikan dengan keinginan guru ataupun ditambah dengan item-item lain yang sesuai dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Indikator menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear satu variabel. Penilaian dilakukan oleh guru mata pelajaran dengan mengacu pada pedoman di bawah ini. Kurang terampil atau KT jika siswa tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPL/SV dan juga belum mampu menyelesaikan suatu permasalahan kontekstual. Terampil atau T jika siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPL/SV dan juga belum mampu menyelesaikan suatu permasalahan kontekstual. Dan yang terakhir, sangat terampil atau ST jika siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPL/SV dan juga mampu menyelesaikan suatu permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan materi SPL/SV. Aspek penilaian pengetahuan. Pada aspek penilaian pengetahuan dimuat kisi-kisi seperti berikut. Dengan mengacu pada KD 3.6 dan KD 4.6. Pada aspek penilaian pengetahuan dibagi menjadi 2 soal, dan siswa harus menyelesaikan soal dengan sistem penilaian pengetahuannya
mengacu pada rubrik penilaian yang telah ditetapkan. Rubrik penilaian bisa dikerjakan oleh guru dan disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal yang ada pada petunjuk pengerjaan soal. Pada aspek penilaian pengetahuan, rubrik penilaiannya adalah sebagai berikut. Dengan step by step atau langkah-langkah pengerjaan soalnya memiliki skor-skor yang bertingkat, sehingga jika dijumlahkan akan menghasilkan 100. Pokok bahasan yang keempat, yaitu tentang lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa yang dibuat telah dilampirkan. Lembar kerja siswa pada RPP ini memuat tentang identitas lembar kerja siswa, identitas siswa yang mengerjakan, dan petunjuk pengerjaan LKS. LKS ini dimuat menjadi 4 soal yang harus dikerjakan dengan cermat dan baik dari proses analisis dan eksplorasi siswa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya yang memuat tentang SPLSV.